berdoa, saudara. Di tengah hidup yang tidak mudah, kami rindu kekuatan-Mu Engkau nyatakan. Dan kami percaya melalui firman Tuhan, firman itu akan membuka pikiran, membedah hati kami, dan membentuk kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan, ini kesempatan pertama saya pada hari ini berkhotbah atau melayani di GKT Citra Raya. Terima kasih kepada Pendeta Emil yang sudah memberikan kesempatan. Perkenalkan, saya Andri Purnawan, saya melayani di GKI Darmo Satelit sejak tahun 2005. Sudah menikah, punya 2 anak. Anak saya yang besar SMP kelas 3, perempuan, dan yang kecil juga perempuan, SD kelas 3. Suatu saat selepas pelayanan dari GKI Banyuwangi, saya mengajak keluarga untuk naik ke Kawah Ijen. Itu gunung yang cukup tinggi, nyaris 3.000 meter kalau tidak salah, dan harus berjalan 2-3 jam. Dan perjalanan pendakian biasanya ditempuh jelang subuh. Waktu itu kami sekeluarga berempat naik, dan anak saya yang paling kecil, yang berusia 8 tahun, kelas 3 SD, itu overexcited. Dia sangat bersemangat sehingga ketika diberitahu nanti jam 1 ya kita berangkat dari hotel ya, dia malah tidak bisa tidur. Dari sore sampai malam dia betul-betul terus beraktivitas. Bolak-balik bertanya, ini jam berapa? Ayo kita berangkat. Dan akhirnya kami sekeluarga enggak tidur. Karena anak saya yang kecil terlalu bersemangat. Dan kira-kira jam 2, jam 3 kami menuju ke Ijen. Di tengah dinginnya pagi itu kami berjalan, saya, istri, dan anak pertama itu mulai kerasa ngos-ngosan. Karena dari pagi sampai sore saya sudah pelayanan, kebaktian, malamnya, besoknya begitu langsung naik, bolak-balik saya berhenti. Tapi anak saya yang paling kecil itu kuat sekali. Dia terus, ayo ya, ayo, naik, masa gitu dong, enggak kuat. Dan kami berupaya mengejar dia yang mendahului. Bayangkan anak kecil tuh naik ke gunung, nanti kalau ada apa-apa bagaimana. Tapi dia sangat kuat. Dan sampai di puncak, menikmati Kawah Ijen, tidak lama kami masih ngos-ngosan, dia bilang, ayo kita pulang, kita turun. Saya sampai ampun-ampun. Istri ampun-ampun, kakaknya ampun-ampun. Tapi justru adiknya yang badannya lebih kecil, yang mestinya secara fisik lebih lemah, dia justru yang paling kuat. Pertanyaannya, sesungguhnya dari manakah kekuatan manusia itu bersumber? Di manakah letak kekuatan manusia? Kita selama ini selalu berpikir kekuatan itu dibangun pada aspek lahiriah. Tetapi sesungguhnya kekuatan manusia itu terletak di dalam. Mari kita membaca Efesus 6 ayat 10, saudara. Yang tadi juga sudah sempat dibaca di dalam berita anugerah ya. Di petunjuk hidup baru tadi. Mari bersama-sama kita membacanya dengan bersuara. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi ada 2 kata di dalam. Ya, selain kata kuncinya kuat, nanti saya akan jelaskan, tapi kuat itu diulang dalam bagian ini, di dalam. Kekuatan itu sesungguhnya tidak terletak di luar saja, tetapi justru yang menjadi penggerak utama kehidupan manusia itu di dalam.
Saudara, orang-orang Yunani punya legenda tentang Samudra Atlantik. Mereka menggambarkan asal-usul Samudra Atlantik dengan kisah tentang seorang raksasa yang bernama Atlas. Raksasa yang sangat kuat, punya banyak pengikut, sampai suatu saat dia marah dan mengobrak-abrik tempat tinggal para dewa. Ini dalam dongeng ya, yang bernama Olympus. Maka terjadilah peperangan antara para raksasa kuat yang dipimpin oleh Atlas itu dengan para dewa yang dipimpin oleh Zeus. Dan singkat cerita, Atlas kalah dan kemudian Atlas dihukum dengan dicemplungkan ke dalam samudra, tapi Atlas terlalu besar dan kemudian Zeus menambahi beban bagi Atlas. Bumi diletakkan di punggungnya, ia harus memanggul bumi. Dan Atlas tetap tersenyum-senyum dan Zeus menambahkan lagi bebannya dengan langit yang begitu berat. Dan di tengah samudra itu Atlas mulai merasa sendirian dan kedinginan. Lalu ia pelan-pelan mulai merasa bumi yang ia panggul itu begitu berat dan langit itu begitu menindih, dan ia mulai merintih. Dia mengeluh, kapok, meminta pengampunan, tapi sang dewa Zeus sudah menetapkan bahwa Atlas harus memanggul bumi dan menyangga langit sampai selama-lamanya. Dan sejak saat itu Atlas menjalani kehidupannya hanya dengan keluhan dan lenguhan, dan ia berseru-seru, lebih baik aku mati saja, lebih baik aku mati saja. Bagi orang-orang yang hidupnya merasa berat, oh ya, dan dalam legenda itu kemudian samudra tempat dikisahkan Atlas berdiri itulah yang disebut Samudra Atlantik. Dan orang-orang yang punya kebiasaan seperti Atlas, yang mengeluh, merasakan di dalam relung hati dan pikirannya bahwa hidup itu berat, dan jika saudara dan saya merasa bahwa lebih baik mati saja daripada seperti ini, maka kita disebut mengalami sindrom Atlas kompleks. Menganggap bahwa hidup adalah beban, berat, nggak kuat, dan kematian seolah-olah menjadi jalan yang paling masuk akal. Kita berada di tengah dunia di mana orang kehilangan kekuatannya, saudara. Karena kita berada di dalam hidup yang penuh ketidakpastian. Kalau manusia itu mengandalkan kekuatannya, fisik bisa sakit, modal besar bisa bangkrut, situasi politik approval rate-nya tinggi ya, stabil bisa hancur, keluarga yang utuh tiba-tiba bisa retak dan pecah. Gereja yang seolah-olah baik-baik saja ketika ditinggalkan pemimpinnya, tiba-tiba buyar. Saudara, tidak ada yang abadi di dunia ini dan tidak ada yang pasti di dunia ini. Dan ketika saudara dan saya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kekuatan, kekayaan, kepandaian, kesehatan, kecantikan, relasi, itu semua sama seperti kita membangun kehidupan kita di atas pasir. Hanya dalam waktu singkat kita pasti akan hancur. Firman Tuhan hari ini, kekuatan itu dipakai bahasa edunamo. Ya, edunamo, pernah mendengar kata dinamo ya? Dinamo itu penggerak. Kekuatan yang dimaksudkan bukan hanya kekuatan yang sifatnya orang kuat bertahan, tetapi kekuatan yang aktif, ketangguhan, daya lenting. Ibarat bambu itu kalau ditekuk bisa balik begitu. Itu disebut resilience. Di tengah kehidupan yang serba tidak pasti itu, saudara, dibutuhkan yang namanya kekuatan atau resiliensi atau ketangguhan yang tidak statis. Statis itu diam. Kuat karena berat.
Tapi hidup yang kuat karena berat dalam arti balung gajah ya, tulangnya gajah, modalnya besar, keturunan orang kaya, usahanya besar, itu nggak bisa digeser. Di tengah dunia yang sekarang terus berubah, yang besar, kuat, hebat pun akan tumbang. Sementara yang dibutuhkan adalah kekuatan daya lenting, resilience. Orang yang mampu menyesuaikan diri, luas, ketika berhadapan dengan tekanan internal dan eksternal imannya. Yang pengharapan, iman, dan kasihnya terus ada. Dan itu letaknya di dalam, saudara. Dan sumber kekuatan itu adalah Tuhan. Dan orang yang punya resiliensi, itu cirinya 3. Dia selalu mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan keadaan. Dalam keadaan berkelimpahan, ya dia bisa bersyukur dan menikmati. Dalam keadaan berkekurangan, dia bisa menurunkan standar hidup. Itu ciri orang kuat. Enggak gampang, saudara, menurunkan standar hidup. Biasanya ke gereja naik mobil, habis itu ganti naik sepeda ontel. Siapa yang sanggup? Tapi orang yang punya resiliensi adalah orang yang bahkan siap menurunkan standar hidup. Biasanya setiap seminggu sekali jalan ke mall, jalan ke luar negeri sama keluarga, sekarang dalam kondisi prihatin. Nggak ada itu semua, nggak semua orang punya kemampuan beradaptasi. Tapi saudara, orang yang punya kekuatan itu cirinya adaptatif, menyesuaikan diri dengan keadaan. Lalu dia juga selalu belajar, karena segala hal itu berharga. Ia belajar dari kehilangannya. Ia belajar dari perasaan dikhianati. Ia belajar dari kebangkrutannya. Ia belajar dari ketidakmampuannya membayar hutang. Ia belajar dari keluarganya yang mulai tergoncang. Ia bukan hanya belajar dari kesuksesan, keberhasilan, tetapi bahkan ia belajar dari matahari yang terbenam. Ia belajar dari segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi setiap detik. Kalau dalam bahasanya itu mindful. Orang itu selalu sadar dan hadir dalam yang namanya present moment. Hidup sekarang, detik ini. Orang yang punya kekuatan itu juga punya ciri, saudara, dia fleksibel. Fleksibel bukan dalam arti bunglon, bukan. Tetapi ia nurut dengan pembentukan Tuhan. Percayakah saudara, bahwa Tuhan itu tidak menciptakan kita seperti pabrik sepatu ya misalnya, yang sekali produksi 100.000 unit, beda ukuran saja tapi itu sama. Tuhan mencipta kita itu sebagai pribadi yang unik. Sidik jari kita berbeda, pola iris mata kita berbeda, ritme jantung setiap orang itu khas, itu baru pada hal fisik. Apalagi pada kisah hidup, pergumulan. Setiap kita itu juga akan mengalami cerita yang sedang dijahit oleh Allah, sedang ditenun oleh Allah secara berbeda. Yang membuat kita seringkali nggak kuat itu apa sih? Sebab kita menyamakan jalur kehidupan kita dengan jalur kehidupan orang lain. Wah, Pak Pendeta Emil nih, pendeta yang bahagia, sukses, istrinya baik, anak-anaknya baik, dicintai jemaat. Lalu saya menempatkan kebahagiaan saya dengan, oh saya harus seperti Pak Pendeta Emil. Oh pasti saya nggak kuat saudara. Karena kisah kehidupan yang sedang Tuhan kerjakan dalam Pak Pendeta Emil, ya, dengan saya jelas berbeda. Oh saya kalau pengen, kalau berkeluarga ya mesti baik, sejahtera, nggak ada masalah, anak-anak semua berbakti, takut Tuhan. Lah kok enak? Semua ingin begitu. Oh kalau saya berusaha ya pasti nggak usah ruwet-ruwet, berkembang, diberkati.
Allah itu membentuk setiap kita dengan cara yang berbeda, dengan kisah yang berbeda. Dan orang yang kuat itu adalah orang yang nurut dengan pembentukan Allah. Dan itu sumbernya apa? Sumbernya adalah kekuatan yang terletak di dalam. Bagaimana caranya? Paulus menggambarkan, saudara, orang itu hanya punya kekuatan ketika ia memiliki ini. Dan semua keselamatan, keadilan, berdoa, kebenaran, iman, roh, kerelaan memberitakan Injil itu menunjukkan sebuah kekuatan yang aktif. Itu bukan hanya benda. Kalau orang-orang dunia kan supaya kuat dimasukin susuk begitu ya. Susuk itu kan benda, sesuatu yang pasif. Tapi kekuatan ini disebut sebagai senjata yang aktif. Keselamatan. Apa yang paling penting dari keselamatan? Aspek apa yang paling penting dari keselamatan? Keselamatan itu harus diletakkan di seluruh kehidupan, tetapi lebih utama itu menguasai kepala, pikiran kita. Keselamatan itu tidak ada tanpa anugerah, saudara. Orang yang berketopong keselamatan berarti adalah orang yang menghayati, memikirkan, menyadari, punya awareness bahwa seluruh kehidupannya adalah anugerah. Orang yang menghayati seluruh kehidupannya adalah anugerah, itu punya abundant minded. Abundant minded itu apa? Orang sadar bahwa segala sesuatu itu melimpah. Lawannya cara berpikir anugerah itu adalah scarcity minded. Scarcity minded itu kita merasa bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup ini itu langka. Oh, waktuku terbatas. Oh, kebahagiaan itu terbatas. Oh, orang baik itu terbatas. Kesempatan ini terbatas, iya, tapi hati-hati. Kalau hidup kita tuh dikuasai scarcity minded, maka kita akan hidup dengan terburu-buru. Semakin langka sebuah barang, maka semakin banyak orang memburunya. Misalnya harga minyak lagi mahal, lalu pom-pom bensin tiba-tiba diantri banyak orang. Ketika mau hari raya, harga sembako tidak stabil. Dulu pernah minyak goreng itu sempat menghilang dari pasaran. Orang tambah apa? Ditebas. Sesuatu yang langka tambah dicari. Kalau yang hobi mainan, misalnya diecast gitu, ini di dunia hanya 10, tambah diperebutkan orang. Dan kita punya kecenderungan kalau memahami sesuatu itu langka, kita akan tamak terhadap itu. Itu scarcity minded. Leo Tolstoy pernah menulis sebuah kisah tentang seorang yang bernama Pahom di Rusia. Dia sangat kaya dan suatu saat ia mendengar ada satu desa yang menjual lahan seharga 1.000 rubel. Itu mata uang Rusia, kalau tidak salah sekarang 1 rubel itu 400 rupiah ya. Jadi murah sekali, itu 400.000. Luas tanahnya itu silahkan ditentukan sendiri. Aturannya adalah orang itu harus meletakkan topi di satu titik dan kemudian berjalan mengelilingi tanah itu dan kembali ke topi yang sama di titik itu, itulah luas tanahnya. Dan Pahom yang diceritakan oleh Tolstoy itu tamak. Pagi-pagi buta, malamnya dia nggak tidur karena sudah membayangkan aku akan mendapat tanah yang sangat besar. Dan pagi-pagi buta dia datang, dia membayar 1.000 rubel, meletakkan topinya, dan kemudian dia berjalan sekian jauh, naik turun gunung, bukit, dan sampai ia tidak dapat lagi melihat titik di mana ia berangkat. Matahari sudah tepat di atas kepalanya.
Ia berpikir untuk kembali, tapi ia mengurungkan niat. Dia berpikir bahwa aku masih punya kesempatan untuk berjalan lebih jauh. Bahkan ia tidak minum, ia tidak makan, dia berpikir aku harus bekerja keras, dan setelah ini aku akan punya tanah yang besar, dan setelah punya tanah besar aku bisa menjualnya lagi, aku akan sangat kaya, dan aku akan istirahat. Dia nggak makan, nggak minum, berjalan sangat jauh, sampai ia kelelahan. Dan begitu ia kelelahan, ia baru sadar bahwa matahari mulai turun, dan aturannya ia harus kembali ke titik yang sama ketika matahari tenggelam. Si Pahom berlari, ia baru sadar bahwa ia telah berjalan begitu jauh, dan ia harus berlari memutar supaya mendapatkan luas tanah yang cukup. Ia berlari, ia terjatuh-jatuh, tapi kemudian bangkit lagi, lari lagi, lari lagi, lari lagi. Ia memburu supaya ia bisa kembali di titik yang sama. Dan ketika matahari tenggelam, ia sampai di titik itu. Tapi begitu sampai di titik itu, ia kelelahan, ia terjatuh, muntah darah, dan mati. Pahom mendapatkan tanah yang begitu luas, tapi ia hanya butuh 2 kali 1. Dan Leo Tolstoy menuliskan, how much land does a man need? Berapa sesungguhnya tanah yang dibutuhkan seorang anak manusia? 2 kali 1. Itu namanya scarcity minded. Menganggap bahwa ini semua terbatas, jadi aku mesti cepat, grab it, grab it, grab it. Hancur saudara kalau hidup saudara caranya begitu. Saudara nggak akan kuat. Tapi kebalikannya, abundance minded itu adalah kita percaya bahwa hidup itu milik Tuhan. Keluarga kita milik Tuhan. Masa depan anak-anak kita juga milik Tuhan. Sama seperti setiap kita di sini, nggak ada yang rebutan oksigen kan? Kan nggak ada yang aku sih, kan nggak ada. Kenapa? Why? Saudara nggak rebutan oksigen di ruangan ini? Karena kita merasa melimpah. Hidup dalam keselamatan sesungguhnya adalah hidup dalam penghayatan bahwa semuanya itu dijamin oleh Allah secara melimpah. Itulah yang disebut iman. Maka saudara akan kuat. Menghadapi apapun, saudara tidak akan takut. Orang yang kuat juga selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Keadilan kalau dalam Alkitab itu sedek, itu konsep begini, berpihak pada yang lemah. Keadilan itu bukan equality, bukan. Suatu saat saya berkesempatan studi lanjut di Boston, dan pada saat itu saya ikut kampanye jadi presiden mahasiswa internasional, jadi International Student Association gitu. Dan di dalam kampanye itu harus ditawarkan satu program yang menguntungkan mahasiswa internasional. Waktu itu saya datang ke pihak rektorat kampus, Boston University itu gede sekali, mahasiswanya 60.000, jadi hampir 3 kecamatan begitu, itu satu kampus, dan di sana ada banyak lowongan pekerjaan. Lalu saya datang kepada pihak rektorat, saya bilang begini, saya mau mencalonkan diri sebagai Presiden International Student, tapi saya mohon dibantu oleh kampus karena saya mau menawarkan sebuah program yang menguntungkan mahasiswa internasional, di luar Amerika pokoknya. Ya, Asia, Eropa itu internasional, yaitu job on campus. Karena kalau orang sekolah di luar negeri, biasanya visanya kan visa student. Visa student hanya bisa bekerja di dalam kampus. Nah, kampusnya Boston University itu sangat luas, punya peradaban sendiri, tapi mahasiswa internasional saya lihat selalu kalah dengan mahasiswa lokal, orang Amerika. Dan ketika itu saya mengajukan tolong beri kesempatan kepada mahasiswa internasional.
Pihak kampus mengatakan, tidak bisa karena kami menjunjung tinggi konsep keadilan. Kalau kami memberi kesempatan bagi satu mahasiswa, harus memberi kesempatan bagi mahasiswa yang lain. Pada saat itu saya bilang begini, konsepmu tentang keadilan salah. Your concept is about equality, kesetaraan. Tapi keadilan itu bukan hanya equality. Karena bagaimana mungkin mahasiswa internasional bisa bersaing dengan orang lokal Amerika yang bahasanya lebih fasih, pola kerjanya lebih tahu, budayanya lebih cocok, ya pasti menang orang Amerika. Itu enggak adil. Lalu presiden kampus, rektor waktu itu bertanya kepada saya, lalu apa tawaranmu? Saya terinspirasi dengan konsep keadilan dalam Alkitab. Saya mengatakan equity. Equity itu adalah setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Berikan kepada saya semua lowongan kampus. Beri kesempatan 1 bulan bagi saya untuk mewartakan kepada mahasiswa internasional. Lalu silahkan seleksi mereka dengan standarmu. Kalau tidak ada yang memenuhi syarat, berikan itu kepada mahasiswa Amerika. Lalu saya dijabat tangan, oke, deal. Dan sejak saat itu, saudara, sekitar 20.000 mahasiswa internasional di Boston University sangat mudah mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Mereka diprioritaskan untuk mendapat informasi tentang pekerjaan, walaupun diseleksi dengan standar yang sama. Kenapa? Karena mahasiswa Amerika bisa bekerja di luar kampus. Mahasiswa internasional tidak bisa hidup kalau tidak bekerja, dan mereka hanya bisa bekerja di dalam kampus. Itu namanya equity. Tuhan juga begitu dalam memperlakukan saudara. Allah itu selalu berpihak pada yang lemah. Jadi ketika saudara dan saya dikhianati, yang dihukum, Tuhan itu tidak akan menghukum orang yang mengkhianati kita. Tapi Tuhan itu akan memberkati orang yang dikhianati. Kalau saudara sedang dijahati, Tuhan itu tidak akan menghajar orang yang menjahati kita. No, karena Allah kita bukan Allah yang pendendam. Tapi Tuhan itu akan memberikan kompensasi lebih, berkat yang lebih kepada orang yang ditindas. Makanya Tuhan Yesus ketika datang, dia memproklamasikan apa yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya kan. Aku datang untuk membebaskan yang tertindas, menyembuhkan yang buta, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu keadilan ilahi, saudara. Jadi jangan sampai kita itu hidup menuntut Tuhan memperlakukan kita secara equal dengan orang lain. Saudara nggak akan kuat kalau hidupnya dengan cara begitu. Tapi ketika kita menjalani kehidupan dengan keadilan Allah, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong saya ketika saya terpuruk. Itulah sumber kekuatan. Dan dengan itulah saudara bisa hidup dalam kebenaran. Semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika itu sebetulnya ada terusannya itu. Itu sebenarnya panjang. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tanhana Dharma Mangrua itu artinya sebab tidak ada kebenaran yang mendua. Kalau dalam hidup ini kita mengejar popularitas, itu semu, cepat hilang. Kita mengejar kekuatan finansial, itu ringkih karena saudara kaya masih kalah sama kompetitor yang lebih kaya lagi. Mengejar kecantikan apalagi, ketampanan, cantik, tampan, masih ada yang lebih cantik dan tampan. Saudara tidak akan merasa aman. Mengejar kepandaian dan pengalaman. Sepandai apa sih? Sehebat apa sih? Masih banyak yang lebih hebat dan lebih pandai. Saudara tidak akan pernah kuat bertahan kalau dasarnya itu. Tapi jika dalam hidup ini dasar kita adalah kebenaran, tidak ada kebenaran yang mendua. Ketika fondasi kehidupan saudara itu dibangun di atas kebenaran,
saudara-saudara akan menjadi bangunan yang sangat kokoh. Kalau saudara jadi orang benar, tidak akan ada orang yang lebih benar daripada saudara. Karena tidak ada kebenaran yang mendua. Tidak ada kebenaran yang kedudukannya lebih rendah. Tidak ada kebenaran yang kedudukannya lebih tinggi. Dan kebenaran itu hanya akan bisa menyata dalam kehidupan kita ketika kita hidup di dalam roh. Roh itu disebut sebagai pedang. Kenapa? Karena dalam alam pikir Paulus, Roh Kudus itu seperti pisau yang memisahkan antara daging dan lemak. Roh itu membuat kehidupan dan hati manusia yang bercampur dengan kekesalan, kekhawatiran, trauma, frustasi. Karena roh, hati manusia dimurnikan. Dan yang terakhir adalah kerelaan memberitakan Injil. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, hidup saudara dan saya harus menjadi berita Injil. Kebangkrutan kita pun harus jadi Injil. Sebab banyak orang itu ketika sukses bisa jadi Injil. Oh, Tuhan baik, Tuhan memberkati saya, tapi ketika bangkrut ngilang dari gereja, malu, wajar ya. Tapi jangan khawatir saudara, bahkan sisi-sisi paling rapuh dalam kehidupan kita pun itu bisa jadi Injil. Sisi-sisi paling lemah dalam kehidupan kita pun itu bisa jadi Injil. Kalau kita menjalani kerapuhan dan kelemahan kita tetap di dalam Tuhan, di dalam persekutuan. Oleh karena itu tetaplah setia. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, ketika baik atau tidak baik, ketika sukses atau sedang merosot, ketika rukun atau sedang terpecah, tetaplah setia, karena orang-orang yang setia berdiam di dalam roh, setia datang pada persekutuan gerejawi, setia untuk tinggal di dalam Tuhan, kerapuhannya akan tetap menjadi berita Injil. Karena apa? Di dalam Injil, salib yang dianggap sebagai aib itu justru menjadi kemuliaan. Penderitaan dan kematian Yesus yang dianggap sebagai kekalahan oleh dunia itu justru dipakai oleh Allah untuk menyatakan kemenangannya. Oleh karena itu kehidupan saudara, apapun yang terjadi, janganlah engkau sibuk memikirkan menutupi image, reputasimu, lalu kemudian engkau dan aku jatuh kepada rupa-rupa hal yang palsu yang dibangun di atas kebohongan-kebohongan. Engkau dan aku tidak akan pernah kuat. Tapi biarlah segala pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita jalani di dalam Tuhan. Anugerah Allah nyata ketika kita hidup dalam kebenaran, keadilan, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, dan sedia tinggal dalam iman dan firman. Dan itu semua letaknya di dalam, bergerak, mewujud keluar. Dengan itu kita akan tetap kuat melawan si jahat dan tidak pernah menyerah. Ya. Walaupun si jahat juga nggak pernah menyerah untuk membuat kita jatuh di tengah krisis dan ketidakpastian. Tetaplah kuat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tidak mudah bagi kami untuk mempertahankan iman, integritas
di tengah pekerjaan yang penuh kecurangan, kesetiaan di tengah rumah tangga yang penuh kecamuk, dan kesediaan melayani di tengah kesibukan. Tetapi kami rindu agar Tuhan memberikan kami kekuatan, bukan hanya kuat untuk bertahan, tetapi kekuatan itu menggerakkan kami untuk menjadi saksi cinta-Mu. Apapun yang terjadi ya Bapa, kami ingin seturut dengan Kristus yang tak pernah menyerah, sebab menyandarkan sepenuhnya pertolongan kehidupan kami hanya pada rancangan-Mu yang indah. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami semua. Berilah hikmat-Mu sehingga kami dimampukan untuk menjalani segala rute yang unik, yang bahkan tak cenderung menyenangkan bagi kami. Dan kepunglah kami dengan kuat kuasa yang dari dalam dan yang dari luar, yang merupakan kuat kuasa penyertaan Tuhan. Dan kami berjanji ya Bapa, sebagaimana Engkau tak pernah meninggalkan kami, mampukan kami untuk tak sekalipun meninggalkan Tuhan dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.